Ya, pemirsa masih bersama kami dalam newsroom terkini mengenang Presiden ketiga B.J. Habibie, dan kami ada beberapa VT ini terkait B.J. Habibie dalam kenangan berikut informasinya untuk Anda. Sejak saya ajudan presiden waktu tahun 90-an, beliau sudah menjadi menteri. Saya sering bertemu dengan beliau, sering menunggu beliau pada saat menghadap presiden, ya, pada saat beliau menteri Ristek dan Teknologi waktu itu. Dan saya yakin bahwa beliau memang satu sosok yang sangat optimistis, ya. Sosok yang sangat kreatif, terutama di bidang kemajuan teknologi, ya. Waktu itu Pak Harto sudah mencanangkan teknologi dari hilir. Nah, yang membawa teknologi ke hulu, teknologi maju itu diserahkan Pak Habibie. Dan beliau mampu, ya, beliau mampu. Artinya beliaulah sebenarnya perintis awal teknologi Indonesia untuk maju. Terbukti apa? Ya, dari mulai kita ya sangat terbelakang di bidang teknologi, tapi di bawah Pak Habibie sampai kita bisa memproduksi pesawat terbang sendiri, ya, PT Nurtanio waktu itu, ya, sekarang IPTN. Artinya apa? Artinya memang beliau merupakan pelopor teknologi di Indonesia, itu pasti. Membuktikan dirinya sebagai negarawan, demokrat yang sejati. Beliau membuka demokratisasi, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan ini adalah pilar-pilar besar untuk Indonesia di era reformasi ini. Kita sangat kehilangan beliau karena beliau adalah sekaligus seorang intelektual yang sangat berkelas internasional, tapi sekaligus seorang yang sangat religius, sangat cinta bangsanya dan membanggakan bangsa Indonesia. Dan posisi bahwa beliau bisa menjadi warga Jerman dengan segala keunggulannya, saya tetap pilih menjadi tetap warga negara Indonesia, dan itu adalah satu. Iya, pemirsa, ini pemerintah menetapkan Hari Berkabung Nasional, dan ini informasinya untuk Anda. Ditetapkan dan insya Allah nanti besok buat di DMP yang presiden. Saya kira itu, dan jangan lupa juga kita menetapkan untuk Hari Berkabung Nasional selama 3 hari. Besok lusa dan lusanya lagi sampai tanggal 14 September. Kami mohon mengajak kepada semua masyarakat, kepada pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah untuk mengeluarkan bendera setengah tiang selama 3 hari. Ini adalah berkabung nasional. Kira-kira itu. Iya, pemirsa, mengutip pernyataan Pratikno begitu ini bahwa pemerintah menetapkan Hari Berkabung Nasional selama 3 hari sampai dengan tanggal 14 September 2019. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Prof dulu nih. Prof, kalau tadi kita sudah membahas bahwa banyak kebijakan dan juga Pak Habibie menjadi inspirasi tentunya di Indonesia. Kalau untuk dari sisi personalnya atau pribadinya sendiri, Pak Habibie sendiri di mata Prof seorangnya seperti apa? Iya, memang sentuhan yang intensif itu mulai ketika beliau jadi ketua umum ICMI, ya. Karena saya tahu sejak itu bahwa beliau itu jabatannya sampai 30 kalau nggak salah, ya. Baik. Dan ICMI salah satu yang menjadi tanggung jawab paling besar juga buat beliau sebagai Menristek waktu itu, yang sangat powerful, ya, karena waktu itu publik jadi zaman Pak Harto tersedia sebuah sosok yang satu para ekonom teknokrat, Pak Wijaya CS, dan ini ada Pak Habibie. Baik. Dan Pak Habibie dengan segala kesibukannya itu selalu beliau itu tepat waktu, tepat janji dan lain sebagainya gitu, dan tidak kelihatan tergesa-gesa, sangat santai gitu, ya. Begitu datang misalnya ke rapat waktu itu, saya masih ingat ikut rapat kepengurusan ICMI, ya, sebagai ketua departemen waktu itu, salah satu ketua departemen. Ya, beliau ramah, kemudian senyum ke semua, kemudian menyampaikan narasi begitu secara sangat clear buat kita, dan
itu selalu dilakukan begitu. Kan itu tiap tahun kita suka ketemu di dalam namanya silaturahmi kajian nasional. Beliau selalu memberikan pidato utama, begitu kan? Baik waktu ketua umum 2 periode maupun setelahnya sebagai ketua dewan penasehat, ketua dewan pembina dan sebagainya. Dan selalu itu beliau memenuhi hampir semua acara-acara itu dengan baik gitu kan. Saya sempat beberapa kali salaman dan dia memperhatikan semua orang. Baik. Jadi setiap yang disapa beliau menyapa duluan kadang-kadang. Baik. Gitu, kadang-kadang menyapa duluan. Jadi saya ingat kalau seorang rasul gitu, nabi itu kan juga begitu ya. Jadi beliau ini sosok zaman modern yang agak mendekati pesan-pesan profetik kenabian ya. Baik. Yang sangat baik dalam pemikiran maupun karya-karya sampai ke perilaku tadi sangat cinta istri, sangat anak-anak, ramah, hangat di berbagai lingkungan. Kan ini saya kira sangat inspiratif ya buat kita semua. Ada nggak sih Prof yang membuat kemudian menjadi ingat, oh Pak Habibie seperti ini begitu, satu masa begitu ketika seorang Pak Habibie itu seperti apa itu? Ya, walaupun kan manusia tidak pernah ada yang sempurna ya. Baik. Kan begitu. Salah satu ciri khas beliau itu gini, kalau pidato misalnya tersedia waktu 1 jam, itu sudah tegang tuh para pimpinannya lain, karena beliau pasti melewati 1 jam itu gitu. Tapi ada yang kalau ada Ibu Ainun itu dikasih tanda oleh beliau bahwa waktu habis gitu. Nah beliau sangat taat gitu kan. Jadi ke Ibu Ainun, dan saya kira ada salah seorang di antara lingkungan terdekatnya juga yang berani memberi sinyal bahwa ini waktu habis gitu. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan, beliau ini agak memang senang berbicara, senang ngobrol begitu mungkin Pak ya. Gagasannya juga banyak dan banyak yang ingin disampaikan, obsesinya terhadap umat Islam, terhadap bangsa, terhadap perkembangan IPTEK dan sebagainya. Itu luar biasa memang. Baik, saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau dari Pak Irfan sendiri ada nggak sih hal yang begitu mengingatkan begitu, pengalaman pribadi mungkin akan seorang Pak Habibie gitu? Ya, ini pengalaman kecil dan ringan barangkali kalau untuk istilahnya kehidupan berbangsa dan bernegara barangkali nggak terlalu penting, tapi saya ingin menceritakan karena buat saya menunjukkan beliau punya selera humor juga ternyata di balik keseriusannya. Jadi dalam sebuah pertemuan beliau menceritakan soal bagaimana dulu ketika mau mendekati Bu Ainun. Jadi masih mahasiswa baru, kemudian dekil, kulitnya hitam dan seterusnya, sehingga kalau ke rumahnya Bu Ainun di Bandung dipanggilnya gula Jawa karena kulitnya coklat mirip gula Jawa. Nah, kemudian dia prosesnya panjang gitu ya, bisa meyakinkan, kemudian berangkat kuliah, kemudian di Jerman mungkin agak bersihan begitu. Nah, terus ketika datang ke Bu Ainun, dia bilang, halo, ini sekarang gula Jawa sudah menjadi gula putih gitu. Nah, itu menunjukkan apa namanya, beliau punya selera humor seperti manusia pada umumnya, pada sewajarnya. Dan kesempatan kami bertemu langsung terakhir itu pada Juni 2016. Waktu itu menjelang ulang tahun beliau yang ke-80. Jadi kami bikin edisi khusus, kemudian diterima di ruang perpustakaan Ainun yang di belakang rumahnya itu. Ya seperti Prof Didin sampaikan, berapi-api bercerita. Dan satu yang masih saya ingat betul itu ternyata sampai pada masa itu kalau tidur malam itu kadang histeris, teriak-teriak seolah-olah itu Bu Ainun masih ada. Jadi seperti memanggil-manggil gitu loh. Nah, kemudian dia cerita sampai kadang saya mempertanyakan apakah saya ini masih waras apa enggak sebenarnya begitu. Nah, tapi atmosfer itu memang muncul karena sebagai suami nggak bisa melepaskan kepergian Bu Ainun begitu saja gitu ya. Sehingga dalam beberapa kutipan kan mengatakan bahwa dulu saya takut mati. Tapi sekarang karena takut nanti kalau saya mati Bu Ainun siapa yang nunggu. Nah, tapi sekarang saya nggak takut karena begitu saya mati pasti saya akan ketemu Bu Ainun. Nah, pertama kali ketemu Bu Ainun. Baik. Ya kisah-kisah ringan seperti itu, tapi mungkin buat saya pribadi itu memberikan kesan yang nggak terlupakan gitu. Tentang kehidupan pribadinya Pak Habibie. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.